Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Jemaah salat maghrib yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu yang pada malam hari ini masih memberikan kita umur, masih memberikan kita kesempatan untuk bisa menimba ilmu agama. Dan banyak lagi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang mana kita tidak bisa menghitung satu persatu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jemaah salat maghrib, a'azzanallahu wa iyyakum. Kita kembali membahas kitab tentang masalah adab atau akhlak. Kenapa kita sering bahas tentang masalah adab atau akhlak? Karena adab atau akhlak ini merupakan suatu perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dengan akhlak atau adab, seseorang bisa menyamai kedudukan orang-orang yang sering beribadah, orang-orang yang sering puasa sunnah, orang-orang yang sering melakukan salat sunnah, karena saking pentingnya adab ini. Bahkan ulama-ulama dahulu mereka belajar adab terlebih dahulu sebelum belajar ilmu. Seperti perkataan Abdullah bin Mas'ud, kalau nggak salah ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ta'allamtu al-ilma 20 sanah wa ta'allamtu al-adaba 30 sanah. Dahulu aku mempelajari ilmu selama 20 tahun dan aku mempelajari adab selama 30 tahun. Berarti seorang itu penting belajar adab. Ya, memang ilmu juga penting, tapi adab juga penting. Ya, karena sesungguhnya orang yang berilmu tapi tidak punya adab, ya, maka percuma dia punya ilmu. Ya. Seharusnya ketika seorang punya ilmu, maka dia harus amalkan ilmunya dan dia hiasi dengan akhlak yang bagus. Ya. Karena disebutkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu merupakan pemimpin amalan dan amalan itu merupakan pengikut ilmu. Ya. Jadi seorang berilmu harus diamalkan ilmunya. Semakin dia tahu ilmu, harus semakin perbaiki adabnya. Karena ada orang yang berilmu hatinya semakin, orang punya ilmu hatinya semakin keras. Dia dapat ilmu tapi dia malah
tidak takut sama Allah Subhanahu wa taala. Orang punya ilmu tapi ilmunya digunakan untuk menghujat ulama. Seharusnya semakin orang berilmu semakin berakhlak. Ya. Jadi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Berapa pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang masalah kesabaran sudah ya. Kemudian masalah al-iffah, menjaga kehormatan diri. Sekarang kita masuk pada pembahasan al-afwu was-safhu. Ya. Al-afwu was-safhu ini juga merupakan akhlak yang mulia yang harus kita miliki. Apa makna al-afwu di sini? Ya, ditinjau dari segi bahasa atau lugatan, diambil dari kata afa ya'fu, afwan. Fahuwa afin wa afun. Artinya huwa tajawuzu 'anil dhanbi wa tarkul 'iqab 'alaihi. Wa asluhu al-mahwu wat tamasyan. Artinya apa di sini? Yaitu menghilangkan atau melewati kesalahan. Ketika orang punya salah, dia itu nggak balas dendam. Ya, jadi dilewati begitu saja. Wa tarkul 'iqabi 'alaihi, dan dia meninggalkan hukuman. Maksudnya apa di sini? Dia tidak menghukum orang yang berbuat salah itu. Ini yang disebut dengan al-afwu. Kemudian ada yang mengatakan, ya seperti dalam perkataan Al-Imam Ibnu Asir, ya mengatakan kata afu, ya itu mengikuti wazan fa'ulu. Ya, al-afu artinya memaafkan perbuatan dosa dan tidak menghukuminya. Ya. Asal maknanya yaitu al-mahwu wat tamsu, menghapus dan menghilangkan. Kalau orang punya salah kita hapus saja, maksudnya kita maafkan. Ya, seperti Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Allah saja memaafkan hambanya, apalagi kita sesama manusia seharusnya menjadi seorang pemaaf. Ya. Kemudian menurut Al-Fairuz Abadi, ya, kata al-afwu itu artinya pemaafan atau pengampunan Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa makhluknya, serta tidak memberikan siksaan. Ya, tidak memberikan siksaan kepada orang-orang yang berbuat salah. Karena pada hakikatnya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Al-insanu mahallul khata' wa nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Maka dalam hadis disebutkan kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Jadi semua anak Adam itu pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga yang mengatakan makna al-afu, ya di sini adalah zat yang maha menghapuskan dosa-dosa. Berarti al-afu artinya menghapuskan dosa-dosa dan memaafkan perbuatan-perbuatan dosa. Orang yang memaafkan disebut dengan afin atau afu. Ya, maka dalam Al-Quran sering disebutkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu maha pemaaf. Misalkan ya, Allah katakan innallaha la'afuwun ghafur dalam surah Al-Hajj ayat 60. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha pemaaf. Benar-benar maha pemaaf lagi maha pengampun. Artinya di sini dialah Allah yang memaafkan orang-orang yang berbuat dosa. Orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dengan tidak menyegerakan siksa bagi mereka di dunia. Itu menunjukkan Allah maha pemaaf. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan oleh hambanya. Ya. Dan bekas-bekas dari
dosa yang mereka kerjakan. Allah itu maafkan. Dan ini juga merupakan salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Maha Pemaaf. Ya. Kemudian al-'afwu istilahan, secara istilah, huwa tajawuzu 'anil dzambi wa tarkul 'iqab. Ya, ini artinya melewati kesalahan-kesalahan, atau di sini memaafkan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa dan tidak menghukumnya. Ini pengertian al-'afwu menurut istilah. Ya. Adapun as-safhu ini hampir sama maknanya dengan al-'afwu ya. As-safhu masdar dari safaha yasfahu. Safaha yasfahu an. Itu artinya a'rada an dzambihi, berpaling dari dosanya. Hampir sama artinya dengan al-'afwu. Ya, artinya memaafkan. Ya. Ada yang mengatakan di sini as-safhu izalatu asari dzambi minan nafsi, menghilangkan, menghapuskan bekas-bekas dosa yang ada pada diri seseorang. Ya, ini Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, Tuhan yang Maha Pengampun. Siapapun orang yang berbuat salah atau dosa, Allah tetap membukakan pintu taubat. Maka jangan pernah seseorang ketika berbuat salah kemudian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia ini melakukan banyak dosa, selama dia mau bertaubat dengan taubatan nasuha, Allah akan bukakan pintu taubat. Ya, seperti kisah ya seorang pembunuh, iya. Dia ini membunuh 99 orang. Kemudian ada yang menunjukkan kepada dia untuk mendatangi ahli ibadah. Kemudian dia bertanya kepada ahli ibadah, apakah dia masih ada pintu taubat? Ternyata ahli ibadah ini mengatakan sudah tidak ada lagi pintu taubat. Apa yang terjadi? Akhirnya ahli ibadah ini dibunuh juga sama preman ini, oleh si pembunuh ini. Sampai lengkap 100 orang yang dia bunuh. Kemudian dia mendatangi ahli ilmu. Ya. Kata ahli ilmu ini, masih ada pintu taubat untuknya. Jadi ini bedanya antara ahli ibadah dengan ahli ilmu. Kalau orang ahli ilmu, ya, dia akan berbicara sesuai dengan ilmu. Tapi kalau orang hanya beribadah saja, nggak punya ilmu, maka percuma. Ya. Nah, maka penting ketika seorang ya berilmu harus menyampaikan sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Nah, jadi inilah diantara mana as-safhu. Kemudian anjuran as-safhu ini terdapat dalam dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis, bahwa sikap al-afwu atau memaafkan ini ya, harus kita miliki. Ada saudara kita berbuat salah, seharusnya seorang itu memberikan udzur atau mencari udzur untuk saudaranya. Karena yang namanya manusia itu nggak ada yang sempurna, Pak. Ketika dia berbuat salah, jangan pernah remehkan orang-orang yang berbuat salah. Karena kita pun juga pernah berbuat salah. Semua manusia punya aib. Ya, seperti perkataan Muhammad bin Wasi' rahimallahu ta'ala, "Law kana lid-dunub rihun ma qadara ahadun ay yajlisa ilayya." Seandainya dosa-dosa itu memiliki bau busuk, maka tidak ada seorang pun yang mau duduk denganku, katanya. Kalau seandainya aib-aib kita ini dibeberkan oleh Allah, dosa-dosa yang pernah kita lakukan diperlihatkan oleh Allah di dunia, mungkin orang-orang akan menjauhi kita. Maka dari itu, seorang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang selalu mencari udzur untuk saudaranya. Ya, seperti perkataan seorang ulama ya, yaitu Al-Imam Ibn Hibban rahimallahu ta'ala. Al-mu'min man talabal ma'adir wal munafiqu man talabaz zallat. Jadi orang-orang yang beriman itu adalah orang yang selalu mencari udzur untuk saudaranya.
Adapun orang-orang munafik, mereka adalah orang-orang yang selalu mencari-cari kesalahan orang. Setiap orang berbuat salah, dia selalu korek-korek kesalahan orang. Sedangkan kesalahan dia sendiri dia lupakan. Ya, seperti perkataan Ibrahim bin Adham rahimahullahu taala, di antara yang menyebabkan hati seseorang itu mati, salah satunya adalah istaghaltum bi uyubi ikhwanikum wa nabadtum uyubakum. Kalian sibuk mencari aib saudara kalian, mencari kesalahan-kesalahan saudara kalian, sedangkan kalian lupa terhadap aib kalian sendiri. Ini di antara penyebab kenapa seorang hatinya mati, karena dia sering mencari aib orang, tapi aib dia sendiri dia lupakan. Ya, hanya dia ujub, ya merasa sombong, bangga terhadap dirinya sendiri. Ya, bahkan disebutkan ya oleh Abdullah bin Muhammad bin Munazil juga pernah mengatakan, orang mukmin itu adalah yang selalu memberi udzur kepada saudaranya, sedangkan orang munafik adalah yang selalu mencari kesalahan saudaranya. Kemudian seorang ulama yang bernama Ja'far bin Muhammad rahimahullah ta'ala juga pernah mengatakan, apabila sampai kepadamu dari saudaramu sesuatu yang kamu ingkari, sesuatu yang kita tidak suka, maka berilah dia sebuah udzur sampai 70 udzur. Bila kamu tidak mendapatkan udzur, maka katakanlah, barangkali dia mempunyai udzur yang aku tidak ketahui. Siapapun orang yang berbuat salah, kita jangan gampang menghujat, jangan gampang-gampang menghina orang-orang yang berbuat salah, karena kita pun juga pernah berbuat salah. Seharusnya kita memberikan udzur kepada saudara kita. Mungkin dia khilaf, mungkin dia nggak sengaja, ya seperti itu orang yang beriman. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, janganlah kamu berburuk sangka dari kata-kata yang tidak baik yang keluar dari mulut saudaramu, sementara kamu masih bisa menemukan makna lain yang baik. Ya, maksudnya apa di sini? Seringkali ya kita itu kadang mengucapkan kata-kata yang tidak baik atau tidak enak didengar di telinga, terkadang membuat hati kita sedih, ya atau terkadang kita ini berburuk sangka sama saudara kita. Seharusnya kita harus memberikan udzur sama dia. Misalkan ada orang ini nyinggung perasaan kita, jangan kita gampang-gampang emosi. Mungkin dia bercanda, ya harus banyak mencari udzur untuk saudara kita. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menganjurkan orang-orang untuk memiliki sikap pemaaf atau sifat pemaaf. Allah katakan ya di dalam Al-Qur'an, misalkan di sini, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Perhatikan pada kata wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah mereka itu memaafkan. Wal yasfahu, ya maksudnya di sini menghapuskan kesalahan-kesalahan orang pada dia, memaafkan kesalahan-kesalahan orang pada dia. Ya. Tidakkah kalian suka Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan untuk kalian? Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, ini juga merupakan dalil yang menganjurkan seorang untuk memiliki sifat pemaaf. Kemudian Allah juga menyebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 133. Ketika Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Allah katakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhan kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disiapkan untuk orang-orang bertakwa. Siapa orang bertakwa ini? Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Mereka adalah orang-orang yang menginfakkan harta mereka
tatkala mereka diberikan kelapangan rezeki, tatkala mereka diberikan kesusahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal kaziminal ghaiz, dan mereka adalah orang-orang yang selalu menahan hawa nafsunya, menahan amarahnya. Ada orang yang menzalimi dia tapi dia tahan amarahnya. Dia berusaha untuk memaafkan saudaranya. Ini ciri-ciri orang yang bertakwa. Bahkan disebutkan dalam hadis, laisa syadidu bisur'ah wa innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat itu bukanlah orang yang pandai berkelahi, tapi orang yang kuat adalah orang yang menahan amarahnya. Siapapun orang yang menzalimi dia, yang menyakiti dia, tapi dia selalu memaafkan. Lihat bagaimana akhlak Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika beliau berdakwah, beliau disakiti, dicaci maki, bahkan dijatuhkan kehormatan beliau. Tapi beliau nggak pernah balas dendam. Padahal Imam Syafi'i kalau mau membalas, mau berdebat, Imam Syafi'i nggak pernah kalah kalau berdebat. Tapi beliau orangnya pemaaf. Sampai-sampai beliau mengatakan yang di dalam syair beliau, "Qul bima syi'ta fi masabbati 'irdi, fasukuti 'anil la'imi jawab. Ma ana 'adimul jawabi, walakin ma minal usdi an tujibal kilaba. Yukhatibu lis-safih bi kulli kubhin, faqrahu an akuna lahu mujiba. Yazidu safahatan fa azidu hilma, ka'udin zadahul ihraqu tiba." Kata beliau, katakan sesukamu di dalam mencaci makiku, di dalam menghinaku, di dalam menjatuhkan kehormatanku. Karena sesungguhnya diamku dari orang yang hina adalah jawabanku. Beliau cukup diam saja walaupun dicaci maki, dia diam saja. Karena dia pemaaf. Kemudian dia mengatakan, bukannya aku gak punya jawaban, tapi tidak pantas seekor singa meladeni seekor anjing. Ngapain meladeni orang bodoh? Itu ibaratnya dia malas meladeni orang seperti itu. Kemudian beliau mengatakan, setiap orang yang berbicara kepadaku dengan perkataan yang buruk, dengan penuh hinaan, cacian, dan aku enggan untuk membalasnya. Orang bodoh akan semakin bodoh, sedangkan aku akan semakin lemah lembut. Seperti kayu pewangi, kalau dibakar malah nambah semakin wangi. Siapapun orang yang menyakiti kita, kita balas dengan kebaikan. Kita maafkan kesalahan mereka. Begini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Inilah ciri-ciri orang yang bertakwa. Wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dan mereka adalah orang-orang yang selalu memaafkan saudaranya. Ketika dia hendak tidur, dia selalu memaafkan orang-orang yang menzalimi dia. Ini ciri-ciri yang bertakwa. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Perhatikan di sini kata wal 'afina 'anil nas. Yadkhulu fil 'afwi 'anil nas al-'afwu 'an kulli man asaa ilaik biqaulin aw fi'lin, wal 'afwu ablagu minal kazim. Lianna al-'afwa tarkul mu'akhadati ma'as samahati 'anil musi. Orang-orang yang memaafkan manusia, maksudnya di sini dia memaafkan setiap orang yang berbuat jelek kepadanya, baik itu dari segi perkataan, dari segi perbuatan. Dia betul-betul memaafkan saudaranya dan tidak mau membalas orang-orang yang berbuat jelek kepada dia. Ini orang-orang yang bertakwa. Kemudian di dalam ayat yang lain juga disebutkan, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian, anak-anak kalian itu menjadi musuh bagi kalian. Fahdharuhum, maka waspadalah, hati-hatilah terhadap mereka. Wa in ta'fu wa tasfahu, dan jika kalian memaafkan
Ya, wa taghfiru maksudnya mengampuni, memberikan maaf. Fa innallaha ghafurur rahim. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Kemudian Allah juga katakan wa idza ma ghadibu hum yaghfirun dalam surah Asy-Syura ayat 37. Dan tatkala orang-orang atau mereka marah, hum yaghfirun, mereka memaafkan. Ya di sini terkadang berat Pak ya, kalau orang sudah emosi terkadang itu berat untuk memaafkan. Memang sih minta maaf gampang, tapi memaafkan ini yang susah. Ya apalagi kita dizalimi, disakiti. Ya. Tapi orang-orang yang bertakwa, walaupun dia dizalimi, disakiti, dia akan tetap memaafkan saudara-saudaranya yang berbuat salah. Kemudian di dalam hadis juga disebutkan tentang anjuran untuk memiliki sifat pemaaf. Disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma naqasat sadaqatun min mal wa ma zada Allahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan wa ma tawada'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Tidaklah berkurang harta yang disedekahkan. Semakin dia bersedekah, Allah akan semakin memperlancar rezekinya. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambah kepada seorang hamba karena dia punya sifat pemaaf, melainkan Allah akan tambah muliakan hambanya. Semakin dia memaafkan saudaranya, Allah akan semakin memuliakan dia. Dan tidaklah seseorang tawadu, ya, memiliki sikap tawadu karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah akan tinggikan derajatnya. Ya, kalau ada orang berbuat salah, dia betul-betul ya memaafkan saudaranya yang berbuat salah, maka Allah pasti akan semakin memuliakan dia. Seperti Imam Syafi'i, semakin dia dicaci, semakin dihina, Allah semakin memuliakan Imam Syafi'i rahimallahu taala. Beginilah seharusnya akhlak ya seseorang ya yang sudah mengenal sunnah, seseorang yang belajar ilmu agama, maka harus perbaiki akhlak atau adab kita. Disebutkan juga di dalam hadis dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, salasun walladhi nafsi biyadihi in kunta lahalifan alaihim la yanqusu malun min sadaqatin fatasaddaqu wa la yafu 'abdun an mazlamatin illa zadahu Allah biha izzan yaumal qiyamah wa la yaftahu 'abdun baba mas'alatin illa fataha Allah alaihi baba faqrin. Dari Abdurrahman bin Auf, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadi intinya tidaklah berkurang harta itu, ya tidaklah berkurang harta yang disedekahkan. Fatasaddaqu, maka bersedekahlah kalian. Dan tidaklah seorang hamba memaafkan orang-orang yang menzaliminya, perbuatan zalim yang menimpa dirinya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menambah kemuliaan pada dirinya pada hari kiamat. Di dunia Allah akan muliakan, begitu juga di akhirat Allah akan muliakan. Iya. Dan begitulah seharusnya seorang mukmin ketika dia menemukan kesalahan dalam saudaranya, jangan dia gampang-gampang untuk mengeluarkan kata-kata kotor, mengeluarkan kata-kata hujatan. Seharusnya dia harus saling memaafkan. Ya kan saya pernah cerita tentang kisah dua ulama, yang mana dua ulama ini berbeda pendapat, namun mereka tidak pernah saling
menyalahkan, mereka tidak pernah saling membenci. Justru di akhir perdebatan mereka saling memaafkan. Begini seharusnya akhlak, Pak. Akhlak seorang tulabul ilm, akhlak seorang ulama. Ya. Dua kisah ulama ini seperti Al-Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri yang bermadhab Al-Zahiri ketika berdebat dengan Abdul Walid Al-Baji yang bermadhab Maliki. Ya. Dua ulama ini mengajarkan bagaimana berakhlak yang baik, yang harus kita tiru. Ya, ketika Al-Imam Ibnu Hazm mengeluarkan pendapat yang begitu hebatnya, di akhir perdebatannya beliau tidak pernah namanya memojokkan saudaranya, menjatuhkan saudaranya, tidak. Justru di akhir perdebatannya beliau yang minta maaf. Apa kata beliau? Wahai Ibnu Hazm, ini Abdul Walid Al-Baji yang pertama minta maaf. Wahai Ibnu Hazm, ta'durni fa inna aktsara mutala'ati 'ala sirajil khurrab. Wahai Ibnu Hazm, tolong maafkan diriku. Mungkin ketika aku berpendapat, ketika berdebat, ada perkataanku yang salah. Karena ketika aku membaca kitab, aku membacanya di bawah lampu yang remang-remang. Ya, tolong maafkan diriku. Begitu juga Al-Imam Ibnu Hazm tidak mau kalah tawaduknya. Di akhir perdebatannya, dia juga meminta maaf. Tolong maafkan diriku, ta'dzuruni fa inna aktsara mutala'ati 'ala manabir dhahab wal fiddah. Tolong maafkan diriku, mungkin ketika aku berargumen, berpendapat, ada perkataanku yang salah. Karena ketika aku membaca kitab, aku membacanya di atas permadani yang terbuat dari emas dan perak. Kata dia, jangan kira orang kaya enak belajar, katanya. Banyak orang kaya lalai, gak mau duduk di majelis ilmu, tidak mau belajar karena sibuk dengan hartanya. Ya, dua ulama ini mengajarkan kepada kita, ya, bagaimana sikap saling memaafkan, bukan saling menjatuhkan. Ya. Kemudian disebutkan juga dari hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, irhamu turhamu waghfiru yughfar lakum. Sayangilah, niscaya kalian akan disayangi. Ada saudara berbuat salah, sayangilah mereka. Waghfiru, berilah maaf, berilah ampun, niscaya engkau akan diampuni. Siapa yang selalu memberikan maaf kepada saudaranya, maka Allah pun akan memuliakan hambanya itu. Ya. Ya, kemudian ada juga di antara riwayat, ya, seperti yang disebutkan di sini, Rasulullah SAW merupakan seorang nabi yang pemaaf. Coba kalau kita baca sejarah, bagaimana ketika Nabi SAW berdakwah di negeri Taif, Nabi SAW sampai dilempari batu. Ada yang mengatakan Nabi adalah penyihir, ada yang mengatakan Nabi orang gila. Tapi Nabi gak pernah balas dendam. Sampai-sampai malaikat penjaga gunung menawarkan kepada Nabi, ya Muhammad, kalau engkau mengizinkan, aku akan menimpakan gunung-gunung ini kepada mereka. Tapi ditahan oleh Nabi Muhammad SAW. Malah Nabi SAW mendoakan mereka. Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tolong berikanlah ampun kepada kaumku, karena mereka tidak tahu. Ya. Padahal sudah jelas-jelas mereka menghina Nabi, tapi Nabi malah mendoakan mereka. Siapa tahu ada di antara generasi mereka orang yang beriman kepada Allah. Ya. Begitu akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pernah juga, ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memaafkan, ya, ada seorang yang bernama Samamah. Samamah yang pernah membunuh banyak kaum muslimin. Nah, ketika itu
Samamah ini ditawan oleh para sahabat. Nah, kemudian sebelum mereka menghukum Samamah, dihadapkan dulu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini ada Samamah nih, yang mana orang ini sudah banyak membunuh kaum muslimin, tapi Nabi tidak berkomentar. Itu berarti Nabi itu ingin memberikan peluang taubat kepada Samamah. Ya, akhirnya karena para sahabat segan dengan Nabi Muhammad SAW, ya mereka nggak jadi menghukum Samamah. Dibawalah oleh Rasulullah SAW. Ya. Nah, kemudian ketika berada di dalam tawanan, Samamah ini ternyata seorang yang kuat makan. Bahkan itu makanan 10 orang bisa dia makan, jadi kuat sekali perutnya. 10 orang itu jatahnya 10 orang, dia kuat gitu ya. Dia adukan ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini Samamah ini kuat sekali makan, gini kita lawan Samamah itu. Kuat makan di tawanannya. Akhirnya dibawa sama Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menghampiri istrinya. Rasulullah mengatakan kepada istrinya, tolong buatkan hidangan buat tamuku, karena Samamah ini doyan makan, tolong buatkan makanan yang banyak. Justru Rasulullah buatkan makanan yang banyak untuk menjamu Samamah. Begini akhlak Rasulullah. Apakah Rasulullah membencinya? Apakah Rasulullah langsung menghukumnya? Tidak. Justru Rasulullah memberikan pintu maaf kepada Samamah. Belum lagi kisah ketika Rasulullah SAW yang mengikat seorang yang bernama Sumamah bin Usal. Mungkin pernah dengar ceritanya. Sumamah bin Usal ini orang yang memusuhi kaum muslimin, yang musuhi Nabi Muhammad SAW. Ketika diikat di tiang Masjid Nabawi, ya, Sumamah ini mengancam Rasulullah. Kalau seandainya Rasulullah berani menghukum dia, maka dia akan ngadu kepada kabilahnya. Yang mana kabilahnya dia kabilah yang terkenal pada waktu itu. Ya. Dia mengancam ingin balas dendam. Tapi Rasulullah membiarkan Sumamah begitu saja. Ya. Dan ini juga merupakan dalil bolehnya orang-orang kafir masuk masjid. Ini dalilnya. Seperti Sumamah ketika itu beragama kafir, diikat di tiang Masjid Nabawi. Ini menunjukkan boleh orang-orang kafir masuk masjid asalkan dia bersih, pakaiannya bersih, dia kakinya dicuci, itu boleh. Ya. Dalilnya yang tadi itu. Ya, ini menunjukkan begitu agungnya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita pun sebagai umat Nabi Muhammad SAW, ya, harus mengikuti bagaimana akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan gampang-gampang kita itu menghina atau menghujat orang-orang yang berbuat salah. Mungkin dengan kelembutan kita, sifat pemaaf kita, dia bisa berubah. Dan kita doakan supaya orang itu mendapatkan hidayah. Yang disebutkan oleh para ulama, ya, tentang bagaimana mulianya sifat al-afwu ini. Seperti perkataan seorang sahabat yang berkata kepada Abu Darda. Dia bertanya kepada Abu Darda, "Man a'azzun nas?" Wahai Abu Darda, siapa sih manusia yang paling mulia? Faqala, Abu Darda mengatakan, "Alladzina ya'funa idza qadaru." Manusia yang paling mulia adalah orang-orang yang selalu memaafkan saudaranya ketika dia mampu. Ya. Fa'fu yu'izzukumullahu ta'ala. Maka maafkanlah saudaramu, niscaya Allah akan memuliakan kalian. Siapapun yang selalu memaafkan saudaranya, Allah akan memuliakan dia. Ya. Kemudian
Disebutkan oleh seorang ulama, ya, seperti Al-Hasan, dia berkata, afdalu akhlaqil mu'min al-afwu. Akhlak seorang mukmin yang paling utama adalah sifat pemaaf. Ya. Kemudian Ibrahim An-Nakhai juga mengatakan kanal mu'minuna yakrahuna ayastadillu wa kanu idza qadaru afau. Orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang tidak suka meremehkan saudaranya. Orang tidak suka menghina saudaranya walaupun saudaranya berbuat salah. Dan mereka adalah orang-orang yang selalu memaafkan saudaranya. Itu orang yang beriman. Berapapun kesalahan saudaranya, dia tidak pernah namanya meremehkan orang-orang yang berbuat salah. Siapa tahu orang-orang yang kita remehkan, justru dia lebih mulia amalan hatinya daripada kita. Karena tidak ada yang tahu bagaimana amalan hati seseorang. Mungkin orang yang berbuat salah itu ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita pun sebagai saudaranya, ya, memberikan nasihat, menegur saudara kita ketika salah. Jangan malah memberikan aibnya, kemudian menjatuhkan dia, menjatuhkan kehormatan dia. Ya. Seperti dalam ungkapan Arab disebutkan, sadiquka man sadaqaka wala man saddaqaka. Teman baikmu itu adalah yang selalu jujur kepadamu ketika kamu salah. Kita salah ada yang negur. Wala man saddaqaka, bukan orang-orang yang selalu membenarkanmu ketika kamu salah. Sudah tahu salah saudaranya malah dibelain. Seharusnya ditegur, dinasihati dengan cara yang baik. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, ahabbul umuri ilallah salasah. Perkara yang paling dicintai oleh Allah ada 3. Yang pertama, al-afwu fil qudrah. Sifat pemaaf ketika dia mampu untuk memaafkan. Walaupun berat memaafkan, tapi dia berusaha untuk memaafkan kesalahan saudaranya. Ini perkara yang paling dicintai oleh Allah. Wal qasdu fil jiddah. Yang maksudnya di sini pertengahan di dalam bersedekah. Tidak terlalu boros, tidak terlalu pelit. Ya. Ketika dia punya, dia berbagi kepada saudaranya. Ya. Kemudian warifqu fil ibadah. Ketika ibadah, dia itu selalu, ya, tumakninah, selalu khusyuk, ya, dia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu tenang ibadahnya. Ya. Itu diantaranya yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika seorang memiliki sifat pemaaf. Nah, kemudian fawaidul afwi was-safhi. Di antara faedah-faedah dari sifat pemaaf ini disebutkan di sini, fil afwi rahmatun bil musi. Di dalam sifat pemaaf itu ada, ya, sifat kasih sayang kepada orang-orang yang berbuat salah. Kalau ada saudara kita berbuat salah, jangan dijauhi, justru kita dekati. Bagaimana agar dakwah itu diterima? Jangan sampai membuat orang lari dari dakwah kita. Rasulullah mengatakan basyiru wala tunafiru, atau yassiru wala tu'asiru, basyiru wala tunafiru. Permudahlah dalam berdakwah dan jangan dipersulit. Berilah kabar gembira dan jangan membuat orang lari. Orang baru tobat, tiba-tiba kita gampang saja menghujat, gitu kan? Iya. Maka orang akan lari, Pak, dari dakwah kita. Maka di sini orang-orang yang memaafkan, siapapun yang berbuat salah, itu ada sifat kasih sayang terhadap orang-orang yang berbuat salah. Kemudian fil afwi tawthiqu lirrawabitil istima'iyah allati tata'arradu ila al-wahmi wal infisam bisababi isa'ati ba'dihim ila ba'd
wa jinayatu ba'dihim 'ala ba'd. Di dalam sifat pemaaf ini itu bisa mempererat, memperkuat hubungan kemasyarakatan, hubungan persaudaraan. Kalau kita punya sifat pemaaf ya, itu hubungan persaudaraan kita akan kuat. Jadi dia cinta karena Allah, benci karena Allah. Gak pernah dia berlebihan di dalam membenci saudaranya. Ya. Dan dia selalu memaafkan kesalahan saudaranya. Kemudian al-'afwu was-safhu 'anil akharin sababun linaili mardatillahi subhanahu wa ta'ala. Sifat pemaaf ya merupakan sebab untuk mendapatkan keridhaan Allah. Ya. Semakin dia memaafkan saudaranya akan mendapatkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-'afwu was-safhu sababun lit-taqwa. Sifat pemaaf ini merupakan sebab yang mengantarkan seorang kepada ketakwaan. Yang kelima, al-'afwu was-safhu min sifatil muttaqin. Sifat pemaaf merupakan sifat-sifat orang yang bertakwa. Ya. Kemudian, man ya'fu wa yasfahu 'anil nas yash'uru bi rahatin nafsiyah. Orang-orang yang suka memaafkan kesalahan saudaranya, maka dia akan merasakan ketenangan. Gak ada dendam di dalam hatinya. Walaupun ada orang memusuhi dia, tapi dia merasa gak punya musuh. Semua saudara dia. Ya. Berikutnya, bil afwi tunalul izzah. Dengan sifat pemaaf, seseorang akan memperoleh kemuliaan. Kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, al-afwu was-safhu sabilun ilal ulfah wal mawaddati bain afradil mujtama. Sifat pemaaf merupakan jalan yang mengantarkan seseorang kepada apa? Kelembutan, kasih sayang di antara sesama manusia. Orang punya sifat pemaaf pasti akan dicintai di masyarakat itu. Berbeda dengan orang-orang yang akhlaknya buruk, yang suka mengganggu tetangganya, ya, suka mengorek-ngorek kesalahan orang lain, orang akan benci sama dia. Kadang orang akan menjauhi dia. Ya. Kemudian fil afwi wa safhi at-tuma'ninah was-sakinatu wa syarafun nafsi. Di dalam sifat pemaaf itu ada ketentraman, ketenangan dan kemuliaan di dalam jiwa seseorang. Yang terakhir, bil afwi tuktasabur rif'atu wal mahabbatu indallahi wa indan nas. Dengan sifat pemaaf, seseorang itu akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, kemuliaan, akan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Ya mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.